Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang pintar dan hebat. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria dan tetap semangat. Hari ini, Rabu, tanggal 25 November 2020, kita bertemu kembali pada program belajar dari rumah. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga, muatan SBDP KD 3.4 mengenal bahan alam dalam berkarya, dan matematika KD 3.8 mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Setelah pembelajaran hari ini berakhir, Ibu harapkan yang pertama, siswa dapat meronce dari bahan alam. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membandingkan benda paling berat dan paling ringan dengan benar. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika kalian sudah siap, kita mulai belajar sekarang. Tetapi kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anak yang pintar dan hebat, materi kita yang pertama yaitu SBDP KD 3.4, meronce dari bahan-bahan alam. Apakah kalian sudah tahu apa itu meronce? Meronce adalah merangkai benda dengan tali. Benda yang dironce harus berlubang agar dapat dimasukkan benang atau tali. Jika benda yang digunakan tidak berlubang, buatlah lubang dengan lidi, tusuk gigi, atau jarum. Sekarang kita buka buku tematik halaman 130. Ayo kita meronce dari hasil alam seperti biji, daun, batang, atau kerang. Nah anak-anak, coba kalian amati gambar Siti dan Dayu. Mereka sedang melakukan kegiatan meronce dari bahan alam. Apakah kalian ingin mencobanya? Kalau kalian ingin mencobanya, mari kita lihat apa saja langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membuat kerajinan meronce adalah yang pertama, kalian harus siapkan bahan dan alatnya seperti tali senar atau benang kasur, daun kecil, batang daun pepaya, batang daun singkong, biji-bijian seperti pete Cina atau kerang, dan bahan alam lainnya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian yang kedua, ikat tali bagian bawah sebagai pembatas. Yang ketiga, masukkan bunga, daun, batang, atau bahan alam lainnya secara bergantian. Nah anak-anak, inilah contoh hasilnya. Kalian bisa membuat sendiri di rumah dengan bantuan orang tua dengan menggunakan bahan alam yang ada di sekitar rumahmu. Tugas kalian yang pertama adalah buatlah kerajinan tangan berbentuk kalung dari biji-bijian atau bahan alam lainnya dengan cara dironce. Selanjutnya, kita masuki materi yang kedua yaitu matematika KD 3.8, membandingkan berat benda. Sekarang kalian buka buku tematik halaman 142. Ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Berilah tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah anak-anak, ada gambar benda-benda yang ada di rumah Siti.
yang ditimbang memakai neraca. Jadi alat timbangannya ini namanya adalah neraca. Ayo kita lihat gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama ada 2 bantal dan 1 guling. Ketika ditimbang, ternyata 2 bantal ini posisinya turun dan 1 guling posisinya naik. Kalau seperti ini, berarti benda yang lebih berat adalah benda yang posisinya menurun ke bawah. Jadi, di sini benda yang paling berat adalah 2 bantal. Kalau posisinya naik ke atas, berarti ini paling ringan. Tadi, benda yang posisinya naik ke atas adalah 1 guling. Berarti benda ini termasuk benda yang paling ringan. Lalu ada gambar sepatu dan sendal. Di sini, manakah benda yang lebih berat? Sepatu atau sendal? Karena posisinya yang menurun itu lebih berat, maka benda yang lebih berat adalah sepatu. Selanjutnya, ada gambar alat pel dan ember. Lalu ada alat pel saja. Menurut kalian, manakah yang paling berat? Benar, yang lebih berat adalah alat pel dan ember. Gambar berikutnya ada 2 ember dan 1 pengki. Pengki adalah tempat menaruh sampah hasil sapuan kita. Manakah yang lebih berat? Iya, benar. Yang lebih berat adalah 2 ember. Anak-anak, pada halaman berikutnya yaitu halaman 143, ayo mengamati. Dari gambar ini kita akan belajar bersama-sama. Mana sih benda yang paling berat, benda yang paling ringan, dan menyusunnya dari benda yang ringan ke benda yang terberat. Ayo kita belajar membandingkan. Pengki dengan 1 ember hijau lebih berat ember hijau. Tetapi ketika ember hijau ditimbang dengan bantal, ternyata lebih berat bantal. Setelah itu, bantal ditimbang dengan sepatu. Ternyata lebih berat sepatu. Dan ketika sepatu ditimbang dengan alat pel dan ember, ternyata lebih berat alat pel dan embernya. Jadi, di sini kita tahu urutannya kalau dilihat dari yang paling ringan adalah pengki, ember hijau, bantal, sepatu, dan alat pel. Menurutmu, manakah benda yang paling berat? Jadi, benda yang paling berat adalah alat pel dan embernya. Dan manakah benda yang paling ringan? Benda yang paling ringan adalah pengki. Susunan benda dari yang teringan ke yang terberat adalah pengki, ember hijau, bantal, sepatu, dan alat pel. Paham ya anak-anak? Kalau kalian sudah paham, tugas kedua kalian adalah ada di buku LKS halaman 76 sampai halaman 77. Bandingkan benda berikut dengan kata lebih berat, lebih ringan, atau sama berat. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, tentunya menyenangkan. Tetapi kita ingat kembali, kita belajar apa saja pada hari ini. Nah, yang pertama, kalian bisa meronce dengan bahan alam. Dan yang kedua, kalian bisa membandingkan dan mengurutkan berat benda. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.